Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Ananda putra-putri Ibu SMA SMK Merdeka Bandung, gitu. Kelas 10 TBSM 2, 10 M2, 10 M1 dan 10 listrik. Apakah Anda sudah siap untuk mengikuti daring kegiatan belajar mengajar dengan Ibu hari ini, pagi ini? Sabtu, tanggal 11 April 2020. Ya, semangat pagi, sehat semuanya? Baik, mudah-mudahan sehat, doa Ibu untuk semuanya. Oke, Adi, apakah Anda sudah siap untuk memanage teman-temanmu? Kelas 10 TBSM 2? Sandy, untuk 10 M2, sudah siap, nak? Raffi Haji, untuk 10 M1? Awas, masih pada tidur nggak nih? Saya hello Ibu dari sini nih. Oke, sama Sandy, untuk 10 listrik? Sudah siap semuanya? Baik, mudah-mudahan siap semuanya ya. Sudah Ibu panggil nih. Oke, hari ini kita mau belajar bersama Ibu Anda dalam proses kegiatan belajar mengajar. Ya, materinya pemeliharaan dan pemulihan tanaman di lingkungan rumah. Tapi ingat, sebelum kita belajar, pembiasaan kita yang sudah biasa, baik di saat belajar di sekolah, sebelum melakukan aktivitas, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin dari sini ya, nak. Untuk yang Muslim, biasa kita berdoa ya dengan membaca lafaz Ummul Quran. Ummul Quran adalah Al-Fatihah. Sedangkan yang non-Muslim, silahkan Anda berdoa dengan kepercayaan dan agama Anda masing-masing. Doa Ibu pimpin sekarang dengan menundukkan kepala. Mudah-mudahan khusyuk ya, nak. Untuk kita sampaikan, kita lafazkan doa itu untuk bangsa Indonesia yang saat ini sedang dalam kondisi diuji karena merasakan pandemi penyakit COVID-19, sehingga banyak yang meninggal, juga banyak yang sakit, juga banyak juga yang terpapar. Jadi mudah-mudahan dengan kita doa lafazkan yang sakit menjadi sembuh, yang terpapar kembali sehat, kemudian yang meninggal diterima amal ibadahnya. Ibu sampaikan juga untuk Sivitas SMK Merdeka, semoga semuanya sehat. Dan teman-teman Anda juga jangan lupa, ayah bunda Anda juga yang di rumah. Karena sekarang Anda belajarnya di rumah, kita dapatkan doa, semoga seluruhnya sehat, sehat, dan sehat. Semangat anak? Baik, kita tundukkan kepala sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Ya Rabbal. Terima kasih anak-anakku. Baik. Mudah-mudahan doa Anda ya, menjadi jalan untuk kesembuhan yang sakit dan memulihkan kembali yang sedang tidak sehat dan diterimanya amal ibadah yang sudah meninggal dunia. Dan jalan juga untuk anak-anakku semua 10 TBSM 2, M1, M2 dan listrik.
Anda diberi perlindungan dan kesehatan. Amin. Amin. Baik, kita mulai ya. Nah, judulnya tadi sudah Ibu sampaikan di depan. Pemeliharaan dan pemulihan tanaman di lingkungan rumah. Ya. Kita buka catatannya sekarang. Silakan lihat kompetensi dasarnya apa. Di pengetahuan di 3, itu ada di 3:13 ya sayang. Coba buka, betul tidak? Betul ya. Memahami tentang pemeliharaan dan pemulihan tanaman pada lingkungan rumah ya. Kenapa? Karena Anda sekarang sedang belajar di rumah. Ya, dan prakteknya di 4:13 melakukan pemeliharaan dan pemulihan tanaman pada lingkungan rumah. Baik. Sekarang indikatornya. Kita lihat indikatornya ya. Untuk yang pengetahuan, yang pertama menuliskan kembali hasil pengamatan tentang pemeliharaan dan pemulihan tanaman pada lingkungan. Ya. Lalu yang kedua, di pengetahuan juga masih ya, menjelaskan arti pemeliharaan dan pemulihan tanaman di rumah. Ya. Kemudian prakteknya di 4 ya, memilih cara pemeliharaan dan pemulihan tanaman di rumah. Dan yang berikutnya adalah prakteknya melaksanakan pemeliharaan dan pemulihan tanaman di rumah. Baik. Tujuannya sekarang. Tujuan dari pembelajaran ya untuk pengetahuannya adalah mengamati, menuliskan dan menjelaskan pemeliharaan dan pemulihan tanaman. Sementara untuk prakteknya, anak-anakku sayang, ya, kita akan harus dan bisa mampu melaksanakan pemeliharaan dan pemulihan tanaman yang tergolong jenis semak. Awas, yang Anda ambil adalah jenisnya semak. Nanti dalam teori banyak jenis tanamannya gitu, di rumah itu. Karena Anda sekarang kondisinya di rumah. Baik, kita lanjutkan sekarang materinya. Kata kuncinya ada 6 ya di dalam judul tadi. Yang pertama pemeliharaan, yang kedua pemeliharaan lingkungan, yang ketiga pemulihan, yang keempat pemeliharaan dan pemulihan lingkungan hidup di rumah Anda ya. Dan yang kelima pengelompokan tanaman. Terakhir adalah mampu melakukan praktek pemulihan ya, jangan lupa. Jadi melakukan praktek pemulihan tanaman tentu saja. Oke, kita lanjutkan ya. Yang pertama, kata kunci pertama pemeliharaan. Apa itu pemeliharaan? Anda tahu di minggu pertemuan kemarin itu ya, yang Sabtu kemarin Anda sudah mendapatkan teori ini, tapi Ibu ulang sedikit supaya tidak lupa ya. Menurut Srewet dan Naran tahun 2001 bahwa pemeliharaan adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan secara berurutan untuk menjaga atau memperbaiki fasilitas yang ada sehingga sesuai dengan standar fungsional dan kualitasnya. Sementara menurut Harsanto tahun 2013, pemeliharaan adalah serangkaian aktivitas untuk menjaga agar fasilitas atau peralatan senantiasa dalam keadaan siap pakai. Itu kata kunci pertama. Yang kedua adalah pemeliharaan lingkungan. Apa itu pemeliharaan lingkungan? Baik, kita lihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ya, bahwa arti pemeliharaan ya ada di bab 1 pasal 1 ayat 2. Apa arti pemeliharaan? Artinya adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Sudah paham anakku? Baik, kita lanjut ya. Pemulihan sekarang. Definisi atau arti kata pemulihan berdasarkan KBBI online memiliki kata dasar pulih. Ya, apa itu arti pulih? Arti pulih adalah kembali baik, kembali sehat, seperti semula. Ya. Kemudian memulihkan, artinya menjadikan pulih, gitu. Atau menjadikan suatu keadaan kembali. Kembali apa? Kembali baik dan kembali sehat seperti semula. Jadi, kalau Anda memaknai pemulihan, apa itu artinya pemulihan? Yaitu proses. Proses apa? Proses cara perbuatan memulihkan suatu keadaan kembali. Kembali apa? Kembali menjadi baik, kembali menjadi sehat seperti semula. Jadi, ulang sekarang ya. Pemulihan
adalah proses atau cara perbuatan memulihkan suatu keadaan kembali menjadi baik, sehat seperti semula. Baik. Sekarang berikutnya yang keempat. Ya, pemeliharaan dan pemulihan lingkungan di rumah ini ya dilihat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Ada di pasal 54 ayat 1 tentang pemulihan itu, ya. Jadi pasal 54 ayat 1, ya. Dikatakan bahwa di situ pemulihan fungsi lingkungan hidup wajib dilakukan, awas, oleh setiap orang yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Jadi ingat tuh, Mas ya, ada di pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 itu ya, bahwa pemulihan ya, fungsi lingkungan hidup wajib. Jadi sekali lagi, pemulihan fungsi lingkungan hidup wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Ya, jadi kesimpulannya tadi ya, pemeliharaan dan pemulihan lingkungan hidup itu, ya pemeliharaan dan pemulihan lingkungan hidup itu, ya yang di rumah Anda, karena Anda kan sekarang sedang ada di rumah, nak. Oke, ya di rumahmu adalah kewajibanmu dan kewajiban penghuni rumahmu untuk melakukan. Oke, kita lakukan selanjutnya. Pengelompokan tanaman ya berdasarkan bentuk massa, tajuk dan struktur tanaman. Lore tahun 86 dan Juwita 2007 mengelompokkan tanaman menjadi yang pertama adalah pohon, yang kedua tanaman perdu, yang ketiga tanaman semak. Nah, ini yang nanti akan kita praktekkan scrap ya, tanaman semak. Oke. Kemudian yang keempat tanaman merambat atau liana. Kemudian yang kelima tanaman herba, terna brayet ya, itu dan sukulen gitu. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Tanaman pohon ya. Apa itu tanaman pohon? Jadi tanaman pohon adalah jenis tanaman berkayu yang biasanya mempunyai batang tunggal dan kadang cabangnya banyak ya. Dan dicirikannya dengan pertumbuhan yang sangat tinggi. Jadi kalau sangat tinggi biasanya lebih dari 8 meter gitu ya. Tanaman berkayu adalah tanaman yang membentuk batang sekunder dan jaringan xilem yang banyak. Biasanya tanaman pohon digunakan sebagai tanaman pelindung dan centre point. Misalnya flamboyan, dadap merah, itu jenis tanaman pohon. Ya. Namun demikian pengelompokan tanaman pohon ini biasanya ciri yang paling utamanya tadi tentang ketinggian yang Ibu sebutkan, yaitu bisa mencapai lebih. Jadi minimal lebih dari 8 meter. Gitu. Ya. Contohnya cemara, keben, terembesi. Ini yang paling banyak di jalan nih, terembesi. Kalau Anda memperhatikan banyak tanaman di pinggir jalan di Bandung itu banyak terembesi. Oke? Oke. Sekarang tanaman perdu. Tanaman golongan perdu merupakan tanaman berkayu yang pendek dengan batang yang cukup kaku dan kuat untuk menopang bagian-bagian tanaman. Golongan perdu biasanya dibagi menjadi 3. Ada perdu rendah, ada perdu sedang, dan ada perdu tinggi. Gitu. Misalnya bunga sikat botol, Sandra, dan euphorbia itu termasuk ke dalam golongan tanaman perdu. Ya, contohnya bougainville. Anda tahu kan bougainville? Ada nyanyiannya juga bougainville, yaitu nama tanaman tuh ya. Kembang sepatu atau Hibiscus rosa sinensis. Gitu ya. Nusa indah putih itu sama, masih banyak lagi lah tanaman perdu. Tuh, kita lanjut ya. Tanaman semak. Nah, ini yang nanti kita praktekkan tanaman semak atau scrub ya. Tanaman golongan semak dicirikan dengan batang yang berukuran sama dan sederajat. Batangnya tuh, ingat. Bambu hias termasuk dalam golongan tanaman ini. Tapi ketinggiannya di bawah 8 meter, tidak sama dengan pohon tadi. Ya, walaupun bambu tinggi sekali, kadang-kadang kita lihat, tapi tetap di bawah 8 meter karena bukan tanaman pohon. Nah, cirinya
Ya, untuk tanaman semak ini ada Heliconia, Yucca, dan Sansevieria. Ibu ambil satu contoh yang C, Sansevieria, itu yang nanti akan kita praktekkan. Karena biasanya Sansevieria itu banyak berada di sekolah dan sekarang Anda di rumah, biasanya insya Allah di setiap rumah itu Sansevieria selalu ada. Mudah-mudahan di rumah Anda banyak tanaman, salah satunya jenisnya Sansevieria. Lihat tuh, kalau nanti Sansevieria Anda di sana perlu perawatan, ya, maka Anda rawat. Sakit maka Anda pulihkan, gitu. Bagaimana cara memulihkannya nanti kita lanjutkan, ya. Oke. Tanaman merambat atau liana. Tanaman merambat ya adalah tanaman golongan ini banyak digunakan untuk tanaman rambat dan tanaman gantung. Jadi Anda pasang potnya itu ngegantung kalau untuk tumbuhnya tanaman rambat itu, ya. Liana dicirikan dengan batang yang tidak berkayu dan tidak cukup kuat untuk menopang bagian tanaman lainnya. Almanda termasuk dalam golongan tanaman liana itu. Jadi ingat, kalau Anda punya tanaman di rumah yang merambat itu termasuk liana golongannya, ya. Oke. Contohnya monstera, alamanda, air mata pengantin, dan masih banyak lagi di rumah Anda. Mudah-mudahan banyak ya di rumah. Oke, anak 10 TBSM 2, 10 M2, 10 M1, dan 10 listrik SMK Merdeka Bandung. Kita lanjut ya untuk mengenal jenis tanaman yang lain, yaitu herba, terna, riot, dan sukulen. Oke. Yang herba sekarang atau herbaceous ya. Ini merupakan jenis tanaman dengan sedikit jaringan sekunder atau tidak sama sekali atau tidak berkayu, tetapi dapat berdiri tegak. Karena tapak dara itu biasanya termasuk dalam golongan tanaman herba. Baik. Terna sekarang adalah tumbuhan yang batangnya lunak karena tidak membentuk kayu. Terna umumnya adalah semua tumbuhan punya pembuluh, berpembuluh ya, Tracheophyta. Biasanya sebutan ini hanya dikenakan bagi tumbuhan yang berukuran kecil, kurang dari 2 meter, gitu ya. Dan tidak dikenakan pada tumbuhan non kayu yang merambat, digolongkan tumbuhan merambat, gitu ya. Karena tanaman Bryant, tanaman Bryant terdiri dari lumut, paku-pakuan, dan cendawan. Itu biasanya menutup permukaan tanah itu ya, lumut, paku-pakuan, dan cendawan. Ukurannya dibagi berdasarkan tinggi vegetasi. Bentuk dan ukuran daunnya ada yang lebar, kemudian menengah, dan kecil, seperti jarum dan rumput-rumputan, atau campuran di antara lebar dan kecil itu tadi. Ya. Tekstur daun ada yang keras, perih, dan sukulen. Gitu. Ya, sukulen itu yang betul. Coverage biasanya sangat beragam. Ada tumbuhan yang sangat tinggi dengan penutupan horizontal dan luas, relatif dapat sebagai penutup, jadi penutup tanah gitu ya. Ada yang menyambung dan terpisah-pisah. Nah, itu biasanya lumut paku-pakuan itu ya, Brian. Oke, lanjut. Sedangkan tanaman sukulen adalah jenis tanaman lunak yang tidak berkayu dengan batang dan daun yang mampu menyimpan cadangan air dan tahan terhadap kondisi yang kering. Kaktus biasanya tuh contohnya, ya golongan kaktus itu termasuk tanaman sukulen. Tapi apa bedanya dengan tanaman kaktus sendiri? Kalau kaktus itu sudah pasti masuk golongan tanaman sukulen, namun tidak semua sukulen adalah kaktus. Nah itu perbedaannya ya. Contohnya Royal discolor, gitu. Royal discolor. Nah, lidah buaya atau aloe vera, gitu ya. Ophiopogon. Nah itu termasuk jenis-jenis tanaman herba. Oke. Kita lihat ya. Kalau Ibu bertanya, masih ingatkah Anda pertemuan minggu yang lalu? Bahwa di pertemuan minggu yang lalu itu ada 5 prinsip pemeliharaan daya dukung lingkungan. Ya, apa itu 5 prinsip dari minggu yang lalu? Ya, kita lihat. Reuse, recycle, replace, dan reclaim. Sehingga Anda sudah bisa membedakan mana reuse, mana replace, gitu ya. Mana reuse, mana recycle, gitu, Anda tahu, ya. Jadi jangan salah lagi nanti memaknainya. Oke, dilanjut.
yang terakhir, melakukan praktek pemulihan. Nah ini nanti setelah ini Anda praktek pemulihan di rumah ya. Gitu. Jika di rumah Anda ada tanaman hias yang rusak, contohnya seperti tadi yang Ibu sebutkan, sansevieria atau lidah mertua bahasa Indonesianya ya, maka Anda pulihkan tanaman itu dengan cara menyediakan habitatnya untuk tempat hidupnya. Seperti ya yang nanti Ibu harapkan Anda bisa membuatnya. Gitu. Berikut Ibu contohkan tanamannya apa yang bisa ditaruh di tempat habitat pemulihan. Namanya sansevieria. Tuh lihat, Ibu buat sebanyak 6 contoh jika Anda di rumah punya macam-macam contoh. Ini semuanya adalah sansevieria lidah mertua ya. A, lihat sansevieria juga. B, sansevieria juga. C, sansevieria juga dengan jenis yang berbeda tentu saja. D juga sama, sansevieria juga. E sama, F juga sama. Jadi jenisnya banyak, boleh yang mana saja. Intinya adalah itu Anda membuat habitatnya jika tanaman yang dimaksud rusak atau tidak terawat di rumah Anda. Baik. Yang kedua, habitat yang Anda buat itu tadi bisa dibuat dengan cara konsep pemeliharaan lingkungan. Tadi tuh ada 5 ya, kita ambil 1, yaitu recycle. Gitu. Tadi kan ada 5, reduce, reuse, recycle, replace, dan replant. Nah kita ambil yang recycle. Jadi, recycle itu membuat pot sesuai dengan cara kerja yang nanti akan Ibu tayangkan melalui tampilan slide video. Ya, jadi nanti cara ini diperhatikan betul, karena cara-cara yang ada di dalam video itu nanti Anda akan masukkan mengisi pertanyaan tabel di akhir pertemuan ini sebagai bentuk refleksi. Jadi tolong diperhatikan. Kemudian pengisian tabelnya tidak salah begitu. Ya, karena tabel itu adalah pedoman nanti Anda untuk membuat vlog. Itu vlog apa? Vlog perawatan dan pemulihan tanaman di rumah Anda. Oke? Kita siap perhatikan tayangan video yang pertama. Yuk. Ya. Perhatikan ya. Perhatikan baik-baik. Jangan sampai luput dari perhatian Anda. Botolnya perhatikan. Paling kecil 1 liter yang digunakan ya. 1,5 liter lebih bagus. 2,5 liter lebih bagus lagi. Nanti potnya jadi lebih kuat. Nah, jangan lupa awalnya dilubangi dulu tuh. Karena posisi lubang itu sebagai kendali untuk memulai menggunting kecil-kecil. Ya. Jangan lupa. Jadi botol yang sudah dicat itu tadi, Anda potong lurus ya, jangan sampai tidak lurus. Kalau tidak lurus nanti tidak bagus potongannya. Nah, itu sudah semuanya disobek lurus. Perhatikan untuk melipatnya. Anda bisa melakukan lipatan itu dengan sempurna. Jangan sampai sobek. Gitu ya. Di botol yang sudah digunting, lalu dibentuk dengan lem gun, lem tembak ya. Nggak pakai lem tembak juga nggak masalah. Itu pakai lem biasa saja juga sudah bisa nempel. Nah, masukkan, tempelkan tuh. Mudah sekali ya buatnya. Tempelkan pakai lem ujung akhirnya sehingga itu nempel. Ya. Nah, sudah seperti itu, kemudian Anda cat kembali agar warna emas yang di dalam sama seperti warna emas di luar. Jadi cantik potnya. Mudah, murah meriah, karena botolnya bisa Anda dapat dari tong sampah anorganik ya, gitu. Nah, itu potnya sudah jadi. Ya, jangan lupa ujung bawah dari tutup botolnya dilubangi supaya untuk jalannya air keluar, supaya akarnya nanti tidak busuk. Nah, oke, cantik ya. Nah, oke.
Oke, sudah jelas ya, sayang? Jadi slide tadi menjelaskan bagaimana Anda membuat pot untuk pemulihan tanaman yang rusak. Gitu. Ya, jadi lebih cantik nanti ditaruhnya di atas meja tamu atau di atas meja belajarmu. Ya. Lalu yang ketiga, jika Anda tidak memiliki tanaman yang tergolong jenis semak di rumah, ya, maka Anda bisa melakukan konsep recycle, membuat pot dan bunganya sekaligus. Tapi bunganya bukan, atau tanamannya gitu ya, bukan tanaman yang seperti sansevieria yang hidup, tetapi tanaman yang permanen, yaitu kita bikin, itu bunganya kita bikin, ya, tanaman hiasnya kita bikin. Nah, nanti akan Ibu tayangkan di slide kedua, ya. Pada saat ditayangkan Anda nanti perhatikan, jadi sansevieranya yang hidupnya tidak lagi dipasang di situ karena Andanya tidak punya. Jadi nggak usah pusing-pusing. Begitu Anda nggak punya tanaman di rumah, nggak ada tanaman di rumah, bikin kita tanaman hias permanen. Bisa juga tetap dipasang nanti di depan meja tamu atau di belajarmu atau dipasang di lemari hiasmu di mana saja di rumah, biar dihias menjadi cantik gitu ya. Lalu dirawat, jangan sampai kotor gitu ya. Baik, kita tayangkan slide video keduanya. Ya, masih bahannya sama, botol juga itu ya. Anda siapkan botol seperti dalam gambar, sama tuh ya, masih sama ya, agak keras, jangan yang lentur. Tuh, kalau yang lentur nanti posisi potnya tidak mampu menopang gitu ya. Jadi agak keras sedikit. Kemudian mengguntingnya juga ukurannya harus rapihnya sama, gitu ya. Ukurannya sama. Kalau Anda masih belum terlatih untuk menggunting dengan rapi ukurannya, Anda boleh atas bawah disentiin dulu ya. Jadi kalau 1 senti semua gitu. Tapi kalau sudah terlatih, ya tidak disentiin juga nggak masalah. Sebab potongan-potongan itu nanti sekarang kita lipat itu menjadi tidak bagus kalau Anda tidak sama ukurannya gitu. Jadi harus ukuran sama ya. Untuk botol yang sudah digunting itu kemudian dilem ke bawah pakai lem tembak itu tadi. Pakai lem biasa boleh nggak? Boleh. Yang penting itu nempel ke bawah, rapat nempel ke bawah. Tuh cantik ya, bagus enak ya. Ya. Sudah seperti itu, bikin lagi satu lagi, 2 botol kalau yang ini. Kalau yang tadi pot, itu 1 botol sudah cukup. 2 botol, karena kita mau membuat tempat untuk tanamannya di atas. Kalau tadi kan tanamannya hidup, kita ada gitu ya. Nah, kalau ini tanamannya permanen, jadi gitu. Jadi tidak perlu disiram kalau yang ini. Jadi lubangnya bawahnya tidak perlu dilubangi untuk jalannya air, karena bunganya atau tanamannya kita buat yang permanen gitu ya, tanaman hias permanen. Coba perhatikan baik-baik itu potongannya, jangan sampai potongannya tidak beraturan. Oke. Nah, kemudian sama dengan hal sama seperti tadi, ke bawah kan semua itu. So ya, sudah pinter pandai lah, diselang 1 ya nak, jangan lupa kalau yang ini ya, selang 1. Yang satunya dikebawain, yang satunya tetap di atas gitu ya. Supaya apa? Supaya nanti bertandan dengan baik. Jadi untuk botol yang sudah digunting itu dengan pakai lem kan seperti itu. Nah, jadi 1 ada yang naik ke atas, 1 ada yang turun ke bawah ya. Kemudian yang dilipat lagi, yang tadi naik ke atasnya dilipat lebih atas. Jadi kalau tadi di bawah, sekarang lebih atas gitu ya. Jadi bertangga gitu ya. Yang satunya lebih naik ke atas, yang satunya di bawah. Jadi seperti tersusun gitu. Oke. Lalu oleh Anda tuh bentuk. Ya, perhatikan bentukannya ya. Sambil semangat nih. Soalnya Ibu back song-nya adalah Mars SMK. Sambil kita dengerin Mars ya, supaya apa? Gitu. Semangat, membuatnya semangat, tidak loyo. Oke.
sudah mulai kelihatan bagus modelnya ya. Coba lihat susunannya ya, jangan sampai salah masang. Lihat, sudah ada 3 susun. Oke. Nah, sudah setelah itu kita buat bunganya, daunnya gitu ya, bunga. Tuh, sudah bagus ya. Nah, ini busa yang tipis saja sayang ya, yang disiapkan. Itu kebetulan Ibu menyiapkannya yang warnanya pink, ya, ungu, pink keunguan. Anda boleh warna lain, nggak masalah, sukanya apa, silakan. Ini nah, pertama diputar, ya, digunting, putar, lipat. Sponsnya itu, ya, dibentuk daun, gitu. Oke. Mudah ya, guntingnya ya, pakai ukuran tuh, buletin dulu. Nah, sudah bulat begitu, kemudian dilipat. Gitu. Banyak dulu tapi, karena itu kan tempatnya banyak, jadi dipotongnya banyak. Nah, sekarang satu, contohkan dengan hektar, nanti dilipat. Dilipat, kemudian di hektar. Lipatnya lihat, cara menghektarnya lihat. Nah, terus dibuka. Oke. Gitu. Tuh. Di hektar terus dibuka. Oke, di hektar lagi terus dibuka. Oke, di hektar lagi dibuka. Semua yang sudah dipotong itu dilakukan hal yang sama, ya. Di hektar buka, di hektar dibuka. Nah, setelah itu nanti itu kita akan pasang di tempat yang tadi. Itu segini banyaknya semua dilakukan, jadi semuanya seperti itu. Oke, sudah paham kan, Nak? Oke, dilanjut ya, anak kelas 10 TPSM 2, 10M2, 10M1, dan 10 listrik SMK Merdeka Bandung. Tinggal tempel tuh, mudah ya. Pakai lem gun juga, lem tembak tadi ya. Pakai lem biasa juga bisa, sama aja. Punyanya apa di rumah, silakan Anda pakai. Tidak usah memaksakan diri mencari yang susah-susah. Oke ya, ini yang mudah. Terus kita pasang semuanya, ya, sehingga penampilannya seperti ini sayang. Indah toh? Iya, luar biasa ya. Kreativitas Anda mudah-mudahan ini bisa dipasang di depan meja tamu atau di depan meja belajarmu sebagai penyemangat belajarmu, ya, gitu. Hasil karyamu. Nah, jangan lupa hasilnya itu tadi proses membuatnya, ya, di video oleh Anda dalam bentuk vlog, nanti dibikin dalam bentuk vlog, diedit, kemudian vlognya nanti dikirimkan lewat, diunggah ke Edmodo, ya. Gitu. Oke, kita kembali, ya. Nah, isi tabel sebelum membuat vlog, nanti Ibu sediakan ada tabel tuh, ya. Karena tabel itu adalah pedoman yang akan Anda pakai saat Anda mau membuat vlog. Ingat itu ya. Jadi diisi dulu. Yuk kita lihat tabelnya nanti sebelum membuat vlog, gitu ya. Diisi tuntunan tabel itu yang tayangan video 1 dan 2 itu tadi, ya. Itu sesuai dengan keberadaan yang ada di rumahmu, ya. Jika vlog yang sudah selesai itu diedit, kemudian sesuai dengan tuntunan isian tabel tadi, lalu diupload tadi kata Ibu kemana, ke Edmodong gitu. Bu, susah Bu, nggak bisa, koordinasi aja sama Ibu, nanti Ibu arahkan apakah bisa diunggah langsung ke Edmodo atau kirim dulu ke email, kemudian nanti Ibu unggah ke Edmodo, gitu ya. Atau syukur-syukur Anda sudah bisa mengunggah ke Edmodo, ya. Itu. Oke, sekarang refleksinya Anda isi yang tabel itu tadi. Nah, ingat tadi kan ada video 1, video 2, ya. Maka Anda tulis judulnya tuh, gitu. Di sini kan Anda membuat judul nih. Judulnya apa? Praktek itu tadi. Kan ada 2 tadi.
Nah, Anda masukkan di isian langkah-langkah kegiatan judul yang satu tadi apa, judul yang kedua apa, videonya itu Anda tulis di sini. Tadi sudah ditayangkan ya. Kemudian hasil gambarnya Anda tulis juga. Anda tempelin gambarnya. Artinya begitu Anda lagi nulis judul, Anda kan menulis judul tuh, tadi foto, taruh fotonya di dia ya, di sini nih. Pada saat Anda nulis judul. Menyusun tujuan, Anda juga kan nulis tujuan nih. Maka foto Anda yang sedang melakukan kegiatan menulis tujuan ini, Anda taruh juga di sini. Oke? Terus cara kerjanya tuh, yang cara kerja tadi sudah Ibu bantu tuh ya. Cara kerja tadi itu sudah Ibu bantu gitu. Urutannya apa di sini? Cara kerja tadi. Yang pertama melakukan apa, 2 apa, 3 apa, dan seterusnya sampai berakhir, sampai jadi pot tadi. Pot untuk pemulihan tanaman yang ada di rumahmu. Lalu video 2 juga sama, sampai jadi pot dengan tanaman permanennya, gitu ya, tanaman hias permanennya. Nah, hasil gambar aktivitas itu Anda taruh di sini. Jadi nanti di sini ada hasil gambar video yang kedua. Anda dapatnya gambarnya itu di foto, kemudian taruh di sini. Video ke-1 juga gambarnya dapat foto di sini. Oke? Sudah jelas sekarang anak-anakku? 10 TBSM 2, 10 M2, 10 M1, 10 listrik, SMK Merdeka Bandung. Sudah ya sayang ya? Nggak susah kan? Ya, tidak ada yang susah lah. Semangat, sehat, gitu ya. Bekerja sambil senyum. Ikhlas. Ingat, sesungguhnya yang Anda kerjakan adalah ibadah untuk Anda. Jadi, masa depan Anda tergantung dari kesemangatan dan niat serta doa yang Anda lafazkan untuk mencapai masa depan. Sekarang Anda belajar dengan Ibu di kelas 10, nanti Anda akan naik ke kelas 11, kemudian naik lagi ke kelas 12 dan lulus jadi alumnus. Mudah-mudahan lancar ya nak ya. Caranya adalah ikuti semua kegiatan KBM daring seluruh mata pelajaran. Salah satunya adalah mata pelajaran Ibu. Jadi jangan telat bangun pagi, karena jamnya Ibu mengajar pagi 6.45. Oke, baik. Sampai di sini ya. Ibu akhiri. Mohon maaf jika Ibu ada salah-salah kata. Kemudian kita lafadzkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku. Semangat. Salam sehat dari Ibu untuk Anda semua dan keluarga Anda.